Baik, teman-teman, kita akan melihat soal ini. Ya, ini soal yang saya bisa bilang terlihat cukup rumit, namun sebetulnya ini soal yang sederhana gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda bisa melihat polanya, Anda bisa melihat apa yang diinginkan oleh soal ini sebetulnya soal yang cukup mudah. Jadi misalkan kita ingin menentukan ekspresi paling sederhana dari bentuk ini. Nah, Anda bisa lihat bahwa dari soal ini, ya, kita punya soalnya, kita ingin menyederhanakan 1 plus akar X per Y di kuadrat, dipangkatkan min setengah, dikalikan dengan 1 min Y per X di kuadrat, dipangkatkan setengah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini bahwa kita punya bentuk soal ini ya. Ini soalnya ya, saya harap ini sama dengan yang di atas. Nah, jadi dari bentuk yang ini sebetulnya teman-teman, ini kita bisa bisa ubah dengan cara bagaimana kita ubah semua yang pangkatnya minus setengah menjadi pangkat setengah. Sehingga kalau kita rapihkan jadi seperti ini, ya. Nah, tersisa yang di bawahnya tinggal yang 1 plus X per Y di kuadrat. Walaupun tadi awalnya 2 di atas, 2 di bawah, sekarang jadi hanya 1 yang di bawah. Kenapa? Karena pangkat yang di sini minus setengah yang di bawah ini akan jadi 1 per, 1 pernya naik jadi di atas. Sehingga tersisa yang ini. Kalau yang ini kan minus setengah, awalnya di atas jadi di bawah. Gitu. Sehingga tersisa 1 plus X per Y di kuadrat pangkat setengah. Nah, teman-teman di sini tidak perlu untuk menggunakan sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Kenapa? Karena itu menjadi lebih sulit sebetulnya solusinya, gitu ya. Sulit untuk kita bisa menemukan solusi yang lebih sederhana daripada dengan kita mengexpand itu menjadi A kuadrat min B kuadrat jadinya A plus B A min B. Itu terlalu ribet. Nah, sebetulnya yang perlu teman-teman lakukan adalah di sini teman-teman coba samakan penyebut dari semua sukunya. Jadi misalkan 1 min Y per X kuadrat itu bisa saya sederhanakan X kuadratnya di ini kan jadinya Y kuadrat per X kuadrat, maka kalau ini 1 kita ubah agar sama bawahnya X kuadrat juga, maka ini diubah menjadi X kuadrat per X kuadrat. Sehingga menjadi X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat. Sama dengan hal yang ini, jadi kita tidak perlu hiraukan dengan pangkat setengahnya. Jadi kita pangkat, karena semuanya pangkat setengah, jadi ini kita bisa keluarkan di luar saja, jadi jangan terlalu khawatir. Nah, Anda lihat bahwa di sini juga sama kita lakukan X per Y di kuadrat min 1, ini kan menjadi X kuadrat per Y kuadrat. Yang satu samakan penyebut dengan dengan si Y kuadrat, maka ini jadinya min Y kuadrat per Y kuadrat. Atau bisa ditandangkan jadi ini, X kuadrat min Y kuadrat dan seterusnya. Nah, Anda bisa lihat bahwa eh, kita bisa lakukan hal yang sama untuk semua suku gitu ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa dengan kita melakukan hal ini, ya, kita lihat bahwa X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian di sini ada Y kuadrat, gitu kan ya. Ya, yang di bawah ini kan ada X kuadrat plus Y kuadrat, dan ini ada Y kuadrat. Jadi kalau misalkan suku yang ini dikumpulkan dengan suku yang ini, maka keseluruhannya ini bisa dicoret dengan yang di bawah. Ya, Anda bisa buktikan sendiri. Ini bisa dicoret, ya. Ini bisa dicoret, ya. Anda bisa ubah ini jadi bentuk yang lebih familiar mungkin ya. Tapi saya rasa dengan langsung mencoret seperti ini sudah cukup lah ya. Bagi saya sudah cukup jelas gitu ya. Mungkin bagi Anda harus di-expand dulu gitu ya. Harus dijejerin dulu satu persatu untuk melihat bahwa dia bisa dicoret gitu. Tapi caranya akan sama saja. Oke. Sehingga dengan hal ini kita lihat bahwa tersisa apa? X kuadrat min Y kuadrat, ini juga X kuadrat min Y kuadrat, di kuadrat, kemudian kita punya X pangkat 4, kemudian dipangkatkan dengan setengah. Nah, pangkat setengah itu kan sama saja dengan akar. Akar dari ini adalah X kuadrat min Y kuadrat. Akar dari yang ini adalah X kuadrat. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat. Atau jika disederhanakan menjadi 1 min Y kuadrat per X kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih teman-teman.